Pastor Han, Pastor Paroki MBPA Binjai yang saya kasihi, Pastor Do, bakal Pastor Paroki MBPA Binjai yang juga saya kasihi, Ibu Bapak, Saudara-saudari, umat beriman yang saya kasihi pula. Saya ingin menyampaikan beberapa disclaimer. Yang pertama, khotbah ini mungkin akan menjadi sangat panjang untuk yang kurang bersabar mendengar. Tapi mungkin akan sangat singkat bagi yang bersabar dan membutuhkannya. Yang kedua, kalau nanti mungkin terlalu tajam, mohon untuk tidak interupsi, cukup tutup telinga saja. Dan yang terakhir tentu, tema permenungan ini, tema khotbah ini tidak ada pesanan dari siapapun. Oke. Itu disclaimer sebagai pengantar. Bagian pertama saya akan memberi katekese singkat mengenai siapa itu Maria dan siapa itu Elizabeth. Dan mengapa gereja secara khusus menetapkan sebuah pesta Maria mengunjungi Elizabeth dalam kalender liturgi kita. Dan yang kedua nanti sebagai sebuah pesan aplikatif bagi kita, apa makna dari perjumpaan Maria dan Elizabeth untuk hidup kita masing-masing. Ini daftar isinya. Yang pertama, Maria dikatakan dalam kitab suci memang informasinya sangat sedikit. Demikian pun Elizabeth. Maka ketika kita bicara tentang Maria, tidak bisa kita lupakan Yesus putranya. Begitupun kalau kita mengingat tentang Elizabeth, pikiran kita juga harus tertuju kepada Yohanes Pembaptis yang adalah juga putra Elizabeth. Jadi kedua tokoh kitab suci ini, baik Maria maupun Elizabeth, juga memiliki kedekatan hubungan, kekerabatan. Walaupun mungkin dalam banyak sumber ada yang mengatakan Elizabeth itu sepupu Maria. Tapi dalam sumber yang lain justru dikatakan bahwa Elizabeth ini adalah saudara perempuan dari Santa Ana. Bukan Suster Ana. Santa Ana. Siapa itu Santa Ana? Ibu dari Bunda Maria. Sehingga lebih pas sebetulnya Elizabeth ini bibinya Maria. Atau inang bajunya Maria. Ini Elizabeth. Sehingga kalau begitu, Yohanes siapa? Yohanes Pembaptis berarti sepupunya Maria. Lalu bagaimana hubungan kekerabatan antara Yesus dan Yohanes? Ini makin kompleks kan? Supaya makin hemat penjelasan saya nanti baca sendiri. Tapi pada intinya ada hubungan kekerabatan antara Elizabeth dan Maria. Maka kedua tokoh ini bukan secara kebetulan gereja tempatkan supaya kita rayakan. Dan tidak main-main, bukan peringatan biasa, tetapi pesta. Pesta. Ini mau memberi penghargaan secara khusus bahwa selain mereka memiliki hubungan kekerabatan, tetapi juga secara misi juga mereka saling terhubung. Elizabeth menyiapkan seorang nabi besar yang menjadi pembuka untuk karya misi Yesus, yaitu Yohanes Pembaptis. Dan Maria menjadi ibu bagi sang juru selamat yang mana jalannya telah lebih dulu dipersiapkan oleh Yohanes. Begitu. Tetapi yang lebih mendalam lagi, bagaimana kedua tokoh ini mempersiapkan juga kedua tokoh yang nanti lebih banyak disebut dalam kitab suci, yaitu Yesus dan Yohanes. Mungkin sulit untuk kita membayangkan. Kita kan tahu Yesus memulai karya misi di hadapan publik itu pada umur berapa ya? 30 tahun. Di mana Yesus selama 30 tahun sebelum dia muncul ke depan publik? Di Nazaret bersama keluarganya. Di bawah bimbingan Maria. Di bawah bimbingan Yosef. Begitupun Yohanes Pembaptis. Di mana dia sebelum tampil di hadapan publik, kitab suci hanya mencatat bahwa dia sempat tinggal cukup lama di padang gurun. Tetapi sebelum peristiwa itu juga dia berada di bawah bimbingan siapa?
Elisabet. Ya. Ini mau memberi kita gambaran apa? Bahwa setiap tokoh besar, setiap orang-orang yang akhirnya menjadi tokoh berpengaruh juga datang dan dipersiapkan dari dalam keluarga. Dari dalam keluarga. Inilah peran yang sudah dimainkan oleh Maria. Inilah peran yang juga sudah diperankan dengan begitu baik oleh Elisabet. Gitu. Jadi bapak-bapak tidak usah kecewa karena sore ini tidak disebut. Nah, ini penghargaan untuk para ibu dulu. Lalu, Yohanes juga dikatakan usianya 6 bulan lebih tua dari Yesus. Sehingga tadi dalam Injil dikatakan, ketika Maria mendapat kabar gembira dari malaikat Gabriel, dia langsung bergegas ke satu kota di daerah Yehuda. Di sanalah tempat tinggal Elisabet dan Zakaria suaminya. Dan Elisabet pada saat itu sudah hamil tua, 6 bulan. 6 bulan. Dan dikatakan berapa lama Maria tinggal bersama Elisabet? 3 bulan lamanya. Mudah untuk kita berhitung. 6 tambah 3 berarti 9 bulan. Apa yang terjadi setelah 9 bulan? Bayi yang dikandung Elisabet melahirkan. Artinya Maria tinggal bersama Elisabet sampai Yohanes lahir. Sampai Yohanes lahir. Mungkin bagi kita ini tidak terlalu berarti. Tetapi bagi Elisabet yang hamil di masa tuanya, ini bantuan yang sangat berarti. Maria seorang yang masih muda, masih lebih cekatan untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Sementara Elisabet sudah sepuh, sudah opung-opung, tetapi juga diberi rahmat yang terlambat. Ini mau mengatakan apa? Bahwa apa yang Tuhan kehendaki pasti akan terjadi, meskipun terlihat mustahil di mata manusia. Nah, itu bagian yang pertama. Lalu, pertanyaan yang juga penting untuk kita renungkan. Nah, bagaimana pesan kunjungan Maria kepada Elisabet? Nah, apa isi pesan kunjungan Maria ketika mengunjungi Elisabet dan apa maknanya bagi kita? Nah, ketika Maria mengunjungi Elisabet, dia tidak membawa kata-kata hujatan dan penghakiman terhadap Elisabet yang mengandung di hari tua. Maria tidak membawa cerita tentang keburukan orang lain. Apalagi kalau mencari-cari kesalahan orang, baru dijadikan bahan obrolan. Maria tidak juga membicarakan dengan pasti hal yang dia tidak yakini kebenarannya. Itulah yang saat ini kita kenal sebagai hoax, gosip, apalagi sinonimnya, gibah, fitnah, dan sebagainya. Maria tidak lakukan itu ketika dia pergi bertemu dengan Elisabet. Nah, sehingga kata orang itu kan, baik gosip maupun fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dan gosip itu bisa membunuh, dan pembunuhan tak berdarah. Kematiannya tertunda, tetapi penyiksaannya lama. Itu. Nah, kalau begitu, ketika kita menjadi bagian dari salah satu hal tadi, ketika kita juga menjadi bagian dari penyebar berita bohong, gosip, fitnah, dan sebagainya, berarti banyak dari kita juga telah menjadi pembunuh. Bisa jadi orang yang sama yang telah kita bunuh dan berulang-ulang. Hanya dengan mulut dan lidah saja. Dan kita begitu menikmatinya kadang-kadang tanpa merasa bersalah sedikit. Inilah hal-hal yang mungkin tidak terjadi di sini. Semoga saja. Ini sebagai peringatan. Lalu, kalau Maria tidak melakukan hal-hal tadi, Maria tidak membawa keburukan orang lain untuk diceritakan, Maria tidak menceritakan kesalahan orang lain, apalagi mencari-cari kesalahan, buat-buat kesalahan, supaya seolah-olah itu dimiliki orang itu. Lalu apa yang menjadi isi perjumpaan Maria?
apa yang mereka bicarakan. Kitab suci menulis, mereka bercerita tentang kebaikan Tuhan atas hidup mereka. Maria bersyukur karena dia dipercayakan untuk menjadi bunda juru selamat. Elizabeth pun bersyukur karena di hari tuanya dia mendapat rahmat dari Tuhan. Lalu yang mereka ceritakan, yang mereka katakan dalam perjumpaan adalah kata-kata yang saling membesarkan hati. Kita ingat tadi ungkapan Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamat. Itu kalimat paling pertama yang Maria ucapkan. Lalu mereka pun saling meneguhkan untuk bertahan dalam perlakuan buruk yang tidak patut mereka terima. Nah, memang bagian ini tidak tercatat dalam kitab suci. Tetapi kita bisa mengandaikan bahwa Maria, dia mengandung pada saat masih sangat muda. Dan dia mengandung sebelum menikah. Elizabeth mengandung pada saat dia sudah sangat tua. Ini tentu saja bisa menjadi bahan gibah yang paling menarik. Bicarakan orang yang hamil di luar nikah, katakan ini. Pasti mereka akan saling meneguhkan dalam hal ini. Maria dipenuhi kecemasan ketika Roh Kudus gerahkan dia untuk pergi ke Elizabeth. Mengapa Tuhan tidak bawa dia ke tempat lain dan harus ke Elizabeth? Karena apa? Hanya orang sakit yang bisa memahami betapa menderitanya orang sakit. Hanya orang yang pernah terluka yang tahu bagaimana caranya memberi penghiburan untuk orang memiliki pengalaman yang sama. Dan Elizabeth lebih dulu mengalami itu. Maria datang untuk belajar salah satunya ini. Bagaimana berdaya tahan di hadapan perlakuan buruk yang tidak seharusnya seseorang terima. Ini. Jadi kalau misalnya, ya misalnya saja, ini misalnya. Kalau para pastor kita juga menjadi bahan untuk digibahkan, digosipkan, ya itu biasa. Karena Bunda Maria sendiri sudah lebih dulu mengalami itu. Tetapi yang Maria lakukan adalah menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Ini secara tidak langsung usulan kepada para pastor dan calon pastor. Baik. Nah, lalu yang berikut yang juga dilakukan, Maria dan Elizabeth juga saling mendoakan dan saling memberkati. Betapa luar biasanya kalau kita bertemu lalu saling membesarkan hati, saling mendoakan. Maka kita sudah menggunakan kesempatan untuk berjumpa itu secara positif. Ketimbang kita bicarakan hal-hal yang tidak membangun. Memang ini idealnya. Tapi dari mimbar kan kita harus sampaikan hal-hal yang ideal kan. Terlepas prakteknya agak jauh, ya itu hal lain. Elizabeth mendoakan Maria ketika dia datang. Diberkatilah engkau di antara semua wanita dan diberkatilah buah rahim. Kata-kata yang sangat meneguhkan. Yang hari ini juga menjadi doa bagi kita. Yang menjadi doa bagi kita. Itulah doa Salam Maria. Nah, jadi jika ini terjadi dengan kita, baik yang hadir di sini maupun yang belum sempat hadir, saya sangat yakin tidak akan ada lagi banyak korban yang bisa kita bunuh dengan kata-kata kita. Tidak akan ada lagi korban karena lidah kita. Tidak lagi ada orang yang terlukai karena kata-kata kita. Kalau perjumpaan yang terjadi itu benar-benar perjumpaan seperti yang Maria dan Elizabeth lakukan. Seorang wanita kudus dalam gereja, pelindung misi yang terkenal, juga yang sangat banyak doa yang dia tulis bagi para imam. Dia adalah Santa Tresia dari kanak-kanak Yesus. Dia pernah menulis satu ungkapan yang menarik sekali. Begini bunyi. Saya tidak dapat memberi makan diri saya
selain kebenaran. Saya tidak dapat memberi makan diri saya selain kebenaran. Apa artinya? Kalau lebih banyak kita bicara keburukan orang lain, kita seperti sedang memberi makan jiwa kita makanan yang beracun. Makanan sisa yang mungkin sebentar lagi menjadi sampah. Dan itu tentu akan mematikan jiwa kita sendiri. Karena hati kita hanya akan dipenuhi dengan kebencian. Sehingga, apalah gunanya jika bibir kita yang banyak mengucapkan kata-kata doa, namun kerap dinodai dengan kata-kata yang juga melukai hati orang lain. Apakah bedanya kita dengan orang-orang munafik yang hanya menggerakkan bibirnya saja tanpa pernah menyatu dan menghidupi kata-katanya? Mari kita belajar dari Bunda Maria. Kita belajar dari Santa Elizabeth. Mereka terberkati juga karena mereka menjaga lidah dan kata-kata mereka. Itu.